Hey ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Kembali hari ini hadir untuk memberikan pembaruan terbaru, berita menarik apa pada kesempatan kali ini. Baik, stay tune, pantau terus video ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa berita menarik yang cukup trending di Twitter atau di X baru-baru ini, teman-teman semua. Dan juga kita akan coba melihat bagaimana perkembangan terbaru dari Bitcoin secara time frame daily. Karena kenapa? Di satu hari yang lalu, tepatnya tadi malam, itu sempat Bitcoinnya tiba-tiba pump, tiba-tiba mengalami kenaikan sehingga membentuk ya high-nya itu di hari kemarin di kisaran 26.800-an, tetapi tidak lama kemudian, beberapa jam kemudian dibanting lagi, teman-teman semua. Kalian itu terkena prank ya. Kita semua terkena prank. Kenaikan hanya beberapa saat kemudian kembali dibanting di 26.200-an ya. Sebentar kita cek bagaimana performa dari Bitcoin. Langsung kita melihat performa Bitcoin. Nah, di sini kita berada time frame daily, teman-teman. Saya tunjukkan kepada Anda. Nah, saya tunjukkan kepada Anda situasi yang dimana kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada Bitcoin, sempat naik high di 26.800, tentu di candle ini tanggal 27 kemarin di hari Rabu. Nah, di situ terbentuk lilin yang cukup, yang bisa dikatakan kalau kita bandingkan dengan upshadow-nya itu, bodinya itu agak kecil, teman-teman, karena dibuka yang kemudian sementara berlangsung ditutup, teman-teman ya, karena penurunan yang cepat sehingga terbentuklah upshadow yang terjadi di tanggal 27 ini ya. Kalau Anda memperhatikan di sini upshadow yang sangat tinggi, tetapi saya melihat performa Bitcoin masih cukup bagus. Di pagi tadi ditutup ya, yang kemudian mulai lagi berlangsung ini, dan ternyata performa Bitcoin dalam time frame daily ya terbentuk lilin bullish ya. Semoga saja memang performa Bitcoin dalam waktu ke depan semakin baik lagi, walaupun memang di antara para analis kripto memprediksi, menganalisa Bitcoin ini masih akan dump dulu di area 25.000, 24.000 US dollar sebelum kembali mengalami kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman semua performa dari Bitcoin secara singkat kita melihat saat ini dalam time frame daily. Baik, langsung saya tunjukkan kepada Anda semua apa yang terjadi baru-baru ini terhadap di industri kripto, yang dimana baru-baru ini Gary Gensler kembali dipanggil oleh anggota Kongres Amerika Serikat di parlemen. Nah, dia menginterogasi Gary Gensler, menanyakan tentang kejelasan daripada Gary Gensler, bagaimana tanggapan dia tentang Bitcoin ya. Sebentar saya tunjukkan kepada Anda. Jadi Gary Gensler juga ditanyakan oleh salah satu anggota Kongres Amerika Serikat, ditanyakan kepada dia, menurut kamu Bitcoin itu komoditas atau bukan? Jadi di situ Gary Gensler menjawab ya, di lain sisi juga ditanyakan kepada Gary Gensler apakah Bitcoin sekuritas. Nah, ternyata Gary Gensler menjawab Bitcoin bukan sekuritas, tetapi dia menolak untuk menjawab Bitcoin sebagai komoditas. Nah, ini sebenarnya hal yang lucu juga ya. Kalau Anda tonton videonya itu mungkin Anda sedikit tertawa juga, teman-teman, dengan keputusan daripada Gary Gensler. Ditanyakan tentang Bitcoin, dia mengatakan Bitcoin bukan sekuritas, tetapi menolak menganggap sebagai komoditas ya. Hal yang bisa dikatakan aneh juga ya, teman-teman semua. Baik, di sini saya akan bacakan kepada Anda. Anggota Kongres Amerika Serikat mengecam Gary Gensler karena menyerang kripto ya. Tentu seperti itu. Kita yang pro dengan kripto ya, apalagi beberapa anggota Kongres yang pro dengan kripto ini menginterogasi ketua Gary Gensler tanggapannya terhadap industri ini. Pertikaian sengit terjadi pada sidang Kongres baru-baru ini ketika anggota parlemen menginterogasi ketua SEC Gary Gensler atas tuduhan menekan inovasi kripto untuk melindungi bank-bank yang mapan, bank-bank besar maksudnya ya. Jadi di sisi lain, tujuan daripada Gary Gensler ini ya alasan dia untuk melindungi bank, katanya dia. Kenapa memperketat di industri kripto? Karena salah satu alasan dia karena untuk melindungi bank-bank besar tersebut. Anggota Kongres Amerika Serikat salah satunya itu Tom Emmer menuduh ketua SEC Gary Gensler mengatur kripto secara tidak tepat untuk menguntungkan lembaga perbankan besar. Kenapa Anda katakan menguntungkan perbankan besar? Karena jika memang SEC ini pro ya, ketua SEC ini pro dengan kripto, maka kemungkinan ada banyak uang yang akan lari ke kripto. Makanya kenapa Tom Emmer mengatakan dia sangat pro ya, sangat pro dengan lembaga keuangan perbankan
besar di Amerika Serikat. Seperti itu kurang lebih. Selama kesaksiannya di depan Komite Jasa Keuangan DPR atau House Financial Service Committee, atau bisa dikatakan Komite Jasa Keuangan DPR teman-teman ya, Emmer menyarankan Gensler bertujuan untuk mengkategorikan sebagian besar aset kripto sebagai sekuritas semata-mata untuk melindungi bank dari persaingan yang muncul. Intinya seperti itu, saya tidak akan bacakan semuanya, diantaranya isi pertemuan tersebut yang dimana di situ Gary Gensler ditekan teman-teman semua ya, memberikan alasan dia kenapa sampai saat ini dia sangat tidak mendukung inovasi terbaru di industri ini, di industri cryptocurrency. Di sisi lain juga, nah di sini ditanyakan komentar terhadap Gary Gensler. Dia ditanya Gary Gensler tentang pandangan dia terhadap Bitcoin. Pandangan dia terhadap Bitcoin, apakah Bitcoin sekuritas atau bukan. Seperti itu. Gary Gensler mengatakan Bitcoin bukan keamanan atau sekuritas. Menolak mengatakan itu komoditas, teman-teman semua. Nah, ini sebenarnya agak membingungkan juga ya. Gary Gensler ini mengatakan Bitcoin bukan sekuritas, tetapi di sisi lain ketika ditanyakan apakah Bitcoin adalah komoditas, Gary Gensler membolak-balikan ya, Gary Gensler kembali tidak mengatakan ya bahwa Bitcoin ini sebuah komoditas, sehingga saat ini masih dalam kebingungan teman-teman ya. Si ketua Gary Gensler ini walaupun dia menganggap Bitcoin sebagai bukan sebagai sekuritas, tetapi di sisi lain juga dia tidak menganggap sebagai komoditas. Dalam kesaksiannya baru-baru ini di depan Kongres, ketua SEC Gary Gensler menegaskan kembali keyakinannya bahwa Bitcoin bukanlah sebuah sekuritas, tetapi menolak untuk menyatakan apakah itu sebuah komoditas. Nah, ini pernyataan yang cukup membingungkan menurut saya pribadi ya. Pernyataan dari Gary Gensler ini menolak ya Bitcoin sebagai komoditas, dan dia menyatakan bahwa Bitcoin ini bukan sekuritas tetapi menolaknya sebagai komoditas. Ketika ditanya oleh anggota Kongres ya Patrick McHenry apakah dia yakin Bitcoin adalah sebuah sekuritas, Gensler menjawab bahwa dia, yaitu staf SEC itu dan ketua sebelumnya, mengatakan bahwa Bitcoin tidak memenuhi uji Howey yang mendefinisikan sekuritas ya berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat. Tidak masuk dalam uji Howey dikatakan sebagai sekuritas, tetapi dia tidak mengatakan Bitcoin ini sebagai komoditas. Gary Gensler menunjukkan keengganan untuk menjawab apakah Bitcoin merupakan komoditas, teman-teman semua, seperti itu. Nah, intinya baru-baru ini memang ditrendingkan tentang berita terbaru tentang Gary Gensler ini ya, berbicara di Kongres Amerika Serikat, di parlemen ya, mengatakan kesaksiannya tentang Bitcoin bagaimana seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, di sisi lain juga baru-baru ini juga cukup trending yang dimana crypto exchange Kraken itu akan meluncurkan perdagangan saham dalam platform Kraken itu sendiri. Di dalam platform Kraken nanti, jadi tahun 2024 ya, kalau sudah salah nanti mereka akan membuat namanya perdagangan saham, bukan hanya kripto saja. Kraken mulai tertarik untuk masuk ke dunia saham, bukan hanya dunia kripto, teman-teman semua. Sebelum saya tutup video ini, kembali saya memperkenalkan kepada Anda, Fairdesk merupakan salah satu sponsor jangka panjang kami, Crypto Daily Indonesia. Jadi, jika Anda tertarik untuk melakukan pendaftaran di exchange ini sangat menarik teman-teman semua, sangat bagus menurut saya pribadi. Anda bisa melakukan copy trading ya, tidak mau pusing ya menganalisa market. Anda bisa mengikuti copy trading yang handal, seorang copy trading ya yang ada di Fairdesk ini ya, termasuk Anda juga bisa mengikuti kami akun copy trading kami teman-teman semua. Sebentar saya akan tunjukkan kepada Anda. Sebelum saya tunjukkan kepada Anda ya, di sini Anda itu bisa melakukan pembelian beberapa aset kripto melalui spot tentunya, kemudian juga copy trading ya, fitur tentunya juga Anda juga bisa menemukan fitur earn di sini ya, menghasilkan kripto ya. Kurang lebih Anda itu men-staking kripto Anda. Kemudian juga sampai saat ini masih ada yang namanya trading competition ya. Jika Anda tertarik ya, trading competition ini merupakan hari jadi kedua dari Fairdesk. Jadi Fairdesk ini memang sudah bisa dikatakan sudah 2 tahunan ya usianya sampai saat ini. Ya teman-teman semua. Nah, mereka menyediakan 1,8 juta USDT sebagai hadiah untuk Anda semua ya. Ada di sini banyak hadiah yang mereka sediakan. Di sini saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa di antaranya. Ada trading volume, Anda bisa mendapatkan 3.000 US dollar, peringkat 1 sampai 3 ya, peringkat 4 sampai 6 $1,000, peringkat 7 sampai 10 $500, kemudian
PNL, rank juga mereka sediakan $1.000, $2.500, yang peringkat 3-nya sekitar $200. Bukan hanya itu, ada beberapa hadiah menarik seperti mobil Tesla Model X di sini mereka sediakan dengan Anda cukup ya minimal trading 1 juta US dollar. Sangat banyak, bukan hanya mobil, ada motorcycle Ducati, kemudian Rolls ya jam tangan, kemudian iPhone 15 Pro dan beberapa hadiah lainnya. Teman-teman, semua hadiah jalan-jalan di beberapa negara seperti di Miami Hotel. Anda bisa menguangkannya ya, walaupun Anda tidak ingin pergi ke sana, Anda itu bisa menguangkannya teman-teman semua seperti itu. Nah, teman-teman, jika Anda tertarik untuk mengikuti atau menggunakan AdSense ini untuk berdagang, silahkan cek di deskripsi video ini untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa perdagangan kami. Nah, untuk ranking 7 day ya, win rate ya, persentase yang kami dapatkan dalam 7 hari terakhir itu masih 100% rata-rata 7 hari. Kemudian 3 minggu terakhir juga kami 100% teman-teman semua. Wow, cukup bagus ya performa daripada copy trading yang saya jalankan. Seperti itu. Jika Anda tertarik silahkan ikuti ya, yaitu Crypto Daily. Silahkan tulis di pencarian copy trading Crypto Daily teman-teman semua. Saya pikir cukup sekian dulu ya tentang Fairdesk. Kami berterima kasih kepada Fairdesk ya, sampai saat ini masih bisa menjadi sponsor jangka panjang kami Crypto Daily Indonesia. Saya pikir cukup sekian teman-teman semua. Nanti kita bertemu lagi di video besar berikutnya dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye bye.